Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 23 September 2024 bersama Ibu Hernawati Halim dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat pendengar dan pewarta Fresh Juice yang terkasih. Dengan penuh sukacita, saya Herna dari Paroki Santo Yosef Katedral Pontianak menyapa sahabat sekalian di hari yang baru ini, tanggal 23 September 2024. Sebagai tanda syukur atas kemurahan hati Tuhan dalam hidup kita sampai pada hari ini, mari kita siapkan hati dan akal budi untuk merenungkan bacaan Injil hari ini menurut Santo Lukas bab 8 ayat 16 sampai dengan 18. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki Dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil, juga apa yang ia anggap ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat-sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan pesta Orang Kudus Santo Padre Pio dari Ordo Saudara Dina Kapusin. Selain dikaruniai stigmata luka-luka Yesus yang berdarah harum mewangi, juga mampu membaca batin umat yang datang mengakukan dosa, bilokasi, levitasi, dan jamahan yang menyembuhkan. Pada zamannya waktu itu, banyak rintangan menghadang akan keyakinan karunia yang dimilikinya. Tapi Santo Padre Pio tetap sabar, rendah hati, dan berserah pada Allah Bapa. Warisan pertamanya dalam dunia sosial ialah rumah sakit modern yang masuk dalam daftar salah satu rumah sakit terbaik di dunia di San Giovanni Rotondo untuk menampung banyak orang miskin. Warisan keduanya bersifat rohani, yaitu kelompok doa Padre Pio yang sekarang tersebar ke seluruh dunia, termasuk juga di beberapa kota di Indonesia. Sesuai pesan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, sosok Santo Padre Pio menjadi contoh bagaimana seharusnya kita murid-muridnya menjadi pelita, menghadirkan cahaya yang menyebar dan meluas di sekitar kita. Tuhan menghendaki kita sebagai bagian dari gereja tetap berani mengangkat pelita setinggi-tingginya mengikuti teladannya. Meskipun keadaan dunia sedang tidak baik-baik saja ya, dengan berbagai penolakan di berbagai tempat. Sabda Yesus, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka terangnya terpantul dan bersinar di dalam diri kita seperti cermin. Tentu, semakin bersih suatu cermin akan semakin jelas dalam memantulkan sinar. Rasul Paulus mengingatkan, "Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang." Terang selalu menang atas kegelapan. Namun jangan lengah saat membawa terang kepada orang lain. Jangan terpengaruh arus negatif yang ada, ikut-ikutan rusak. Wah,
Jika kita yang seharusnya berfungsi sebagai terang justru menjadi redup, apalagi padam, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, dalam ayat sebelumnya digambarkan ada 4 respon orang ketika mendengar firman Tuhan. Dan ternyata ada hubungannya antara cara mendengar dan merespon firman. Karena berpengaruh terhadap seberapa banyak kita dipercaya untuk menerima berkat, rahmat, dan anugerahnya. Respon yang pertama, mendengar firman dengan telinga tanpa diikuti respon hati. Mendengar tapi tidak mengerti dan tidak berusaha mencari tahu lebih lanjut, sehingga berlalu begitu saja. Dalam hal ini ada pengaruh faktor kuasa kegelapan yang mengalihkan hati manusia akan firman ke hal materi, daya tarik kecantikan, kekayaan. Misalnya, fokus merenungkan masalah jika menghadapi berbagai pergumulan, bukannya merenungkan firman. Mungkin ada masalah hati yang ada kepahitan, mengasihani diri, minder, dan sebagainya. Respon yang kedua, percaya dan bersuka cita ketika mendengar dan menyambut firman Tuhan dengan gembira, tapi hanya sebentar saja, tidak berakar, tidak tertanam dalam hati, seperti perangko lepas karena tidak menempel pada amplop dengan benar. Ketika masa pencobaan datang, ia tidak tahan, lalu mundur tanpa berita. Hati yang mengabaikan firman banyak kehilangan damai sejahtera, hikmat, pengharapan, dan rancangan Tuhan yang terbaik. Respon yang ketiga, setelah mendengar firman, percaya, bertumbuh, dan berbuah. Tapi sayang sekali buahnya asam, tidak matang. Mengapa? Karena membiarkan hatinya dikuasai perkara duniawi, kekhawatiran, atau kenikmatan hidup. Dan tidak berkomitmen menjaga hati untuk terus mengejar perkara ilahi. Sehingga suatu saat akan jatuh, entah oleh masalah atau justru oleh keberhasilan. Respon yang keempat, bertekun untuk terus mendengar, percaya, menaati firman Tuhan, dan terus-menerus menghasilkan buah-buah yang baik. Itulah tujuan Tuhan bagi setiap orang percaya, agar semua orang dapat melihat terang kemuliaan Tuhan. Ada kasih Yesus yang dipancarkan lewat karakter, sikap, dan perbuatan baik kita. Memang tidak ada yang tahu bagaimana isi hati kita saat merespon firman Tuhan, namun akan terbuka dari cara hidup yang kita jalani. Untuk itu, aplikasikan hal sederhana bagaimana menjadi terang. Lakukan kebaikan kecil yang sederhana tapi berdampak besar sehari-hari. Contohnya, menolong orang lain tanpa pamrih, memberi senyuman dan kata-kata semangat meskipun mungkin diri sendiri sedang berkesusahan, sabar saat dilukai. Ya, bukan sesuatu yang mustahil dan terlalu mengawang-awang untuk dilakukan jika kita mengandalkan kekuatan ilahi. Maka, mari berusaha membangun komitmen dengan sungguh-sungguh untuk membangun hubungan yang erat, berpaut melekat pada Tuhan sebagai sumber terang sejati, dengan bertekun, mendalami, merenungkan kebenaran firman, berbuah manis mau taat dan setia. Berkomitmen mengandalkan Tuhan setiap saat, tidak bersungut-sungut, tidak mau melekat pada akar dosa, entah itu sombong, kikir, serakah, iri, malas, marah, percabulan, atau penyembahan berhala. Jaga diri kita agar jangan sampai tersesat. Berusahalah untuk tetap hidup bersekutu dan bertumbuh di dalam komunitas yang sehat sehingga baterai rohani kita tidak drop. Roh Kudus pasti menuntun, mendengarkan setiap doa kita dan memampukan kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 23 September 2024. Terima kasih kepada Ibu Hernawati untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.